Ya, kita ke informasi selanjutnya, Ustadz. Kabar burung seorang bayi yang hilang diculik makhluk halus menggegerkan warga Jember, Jawa Timur. Namun polisi memastikan bayi berusia 1 bulan tersebut tewas karena sengaja dibunuh. Di Bogan, Kabupaten Jember, Kecamatan Ambulu, hari ini hari Rebo, seorang bayi umur 1 bulan di siang bolong hilang, ya, dicuri Gondoruo. Rekaman video seorang warga yang mengumumkan bayi hilang viral di media sosial. Warga meyakini bayi malang itu sempat hilang diculik makhluk halus dan tubuhnya ditemukan di pinggir sungai tak jauh dari rumah. Namun nyatanya, informasi itu hanyalah isu belaka. Pasalnya sang bayi justru ditemukan tewas di dasar sumur rumah Desa Sumberjo Ambulu, Jember, Jawa Timur. Diduga kematiannya janggal. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara di dasar sumur dengan kedalaman sekitar 10 meter serta dinding pengaman 1 meter tersebut. Polisi menduga anak malang itu sengaja dibunuh dengan cara diceburkan ke dalam sumur. Kalau kita lihat anak bayi kan tidak mungkin masuk sumur ya. Kemungkinan ada yang membunuh. Nah, ini masih kita selidiki, masih kita lakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak terlalu lama bisa kita ungkap. Setelah kondisi psikis stabil, polisi akan memeriksa orang tua sang bayi. Polisi bersama warga menggendong jenazah sang bayi perempuan itu ke rumah sakit untuk diautopsi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bayi malang tersebut tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pelaku kejahatan terhadap bayi tak berdosa ini segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, ini Ustadz, jadi banyak sekali warga yang tiba-tiba mudah sekali menerima informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Ustadz, ada nggak sih cerita di zaman Rasul dahulu bagaimana cara Rasul menyebar dan menerima sebuah informasi atau berita? Ya, makasih kembali Mbak Nurul. Jelas sekali saya kira dalam zaman Rasul itu ada tuntunan dari Al-Quran maupun dari Rasul langsung ya kepada kita bahwa jangan mudah-mudah kita menerima berita begitu saja. Ada ayat Al-Quran yang saya kira sudah cukup sering disebutkan ya terkait hal ini, yang bunyinya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik itu artinya orang yang yang kurang bisa kita percaya, membawa berita, itu mestinya kita tabayun dulu, cek dulu berita itu benar atau salah gitu. Nah, dalam kaitan ini yang dilakukan Rasul, yang diajarkan Rasul kepada sahabat-sahabat itu begitu, cek dulu beritanya gitu. Nah, yang sering disalahpahami orang itu atau salah menyikapinya, orang begitu menerima berita, wah bagus nih berita, share, bagus ini berita, share lagi. Bahkan kadang-kadang belum baca isinya sudah di-share. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi ya, bahwa kita tidak berdosa ketika kita tidak men-share berita-berita yang kita terima. Artinya berita cukup berhenti sampai di kita. Selama berita itu tidak kita yakini benar, apalagi diragukan sampai mungkin merugikan orang lain, udah cukup gitu. Nah, tetapi sebaliknya kita akan berdosa, ikut punya andil berdosa kalau belum apa-apa sudah kita share dan ternyata mengakibatkan kekacauan di masyarakat gitu. Jadi yang Rasul contohkan itu tabayyan dulu. Nah, dalam hal tabayun ini saya ingin memberi catatan juga bahwa berita yang kita sampaikan itu harusnya adalah hanya berita yang benar. Karena Rasul juga hanya menyampaikan yang benar. Yang bohong-bohong tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Bahkan ancamannya cukup besar kalau kita menyampaikan berita bohong. Nah, yang kedua, walaupun kita harus harus menyampaikan berita yang benar, tapi ternyata masih ada catatan lagi. Tidak semua berita benar itu patut atau layak kita beritakan. Nah, saya sering mencontohkan, umpamanya saya punya tetangga di sini ribut melulu setiap hari, entah karena selingkuh dan seterusnya itu. Saya tahu persis itu kejadiannya dan benar, tidak bohong, karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan kemudian saya tahu persoalannya. Tapi kan tidak semudah itu kemudian saya beritakan, wah tetangga saya ribut begini-begini. Walaupun itu benar, faktanya terjadi dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mengapa tidak perlu saya beritakan? Karena itu urusan rumah tangga orang, gitu. Dan saya akan membuka aib orang.
Nah, begini juga dalam kita menerima berita lain, atau ketika kita melihat ada berita-berita, ada hal-hal yang mengundang kita untuk kita beritakan, sampaikan ke orang lain, itu kita pikir-pikir dulu, ini maslahatnya buat orang apa, maslahatnya buat saya apa, maslahatnya buat yang bersangkutan yang kita beritakan itu apa. Kalau malah banyak mudaratnya, tidak ada maslahatnya, ya sudah, nggak usah diberitakan, itu cukup sampai di situ saja. Nah, yang ketiga juga catatannya lagi, tidak semua yang kita dengar seperti ini, tidak semua yang kita baca dari WhatsApp ataupun yang lain itu kita beritakan. Karena dalam hadis disebutkan kafa bil mar'i isman ayyuhaddisa bikulli ma yasma. Seorang sudah dikatakan berdosa begitu dia memberitakan semua yang dia dengar. Jadi nggak boleh, ya kita pilah-pilah dulu. Yang terakhir, catatan saya ini, kita perlu ingat juga bahwa walaupun hanya dengan satu jari telunjuk jempol kita men-share berita, itu efeknya besar nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai gara-gara jempol kita, ya, jangan sampai karena perbuatan yang menurut kita kecil dan bermanfaat orang lain, kita justru nanti kelabakan menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Karena itu merupakan tanggung jawab. Saya kira itu catatan saya, Mbak Nurul. Iya, luar biasa sekali Ustadz Arifin. Ini kebiasaan orang Indonesia, baru menerima berita yang belum jelas kebenarannya, langsung share dan akhirnya jadi viral. Padahal belum tentu berita itu benar, dan juga jangan mudah untuk membuka aib orang lain.